Kanjeng tolong jelasin tentang Goa Langse dan kaitannya dengan Keraton Selatan gitu. Ada yang tanya kayak gitu. Oh ya, Gua Langse kaitannya sangat erat karena Gua Langse ya bagian dari selatan. Jadi Gua Langse itu adalah tempat dulu pertapaan pendiri Mataram. Kanjeng Ibu datang ke sana nyamperin pertemunya di sana. Dan Gua Langse itu terakhir saya kan memeriksa Gua Langse karena kan kami juga suka memeriksa tempat pertapaan itu. Cuma sekarang agak sulit diturunin 300 meter dari tebing turun ke bawah. Sekarang jembatan sudah, tangganya udah pada rusak dan sulit banget. Nanti di dalamnya itu ada gua, ada pelataran besar, lalu ada naik tempat berdoanya di atasnya lagi, itu ditutupin dengan air alami, turun mata air alami, lalu masuk ke dalam, ada terowongan gelap, disitulah tempat orang bertapa. Cuma sekarang Gua Langse itu sudah dimodernkan, di dalam tuh dikasih konblok sama orang yang berhasil, dia bangun di bawah tuh ada musola, itu ada yang jualan di bawah gua itu. Ya, Gua Langse itu tempat orang meminta restu, tapi di sana kan dijaga oleh ular besar. Jadi ada ular naga Jawa yang menjaga di sana, utusan dari pantai selatan. Nah, Ibu mengutus utusannya Rawu ke sana kalau ada yang dikenanin atau orang yang memang keturunan atau terah dari leluhurnya mana bisa datang. Tapi utusannya yang datang ke sana. Nah, Gua Langse itu memang tempatnya orang berdoa untuk ke pantai selatan itu di Gua Langse, banyak kan seperti itu. Tapi gitu dulu hanya kalangan raja. Sekarang masyarakat umum udah datang ke sana. Dan banyak kan pengusaha datang ke sana, berhasil mereka. Persentasenya mencapai 70%. Itu bingungnya saya, 70% orang doa di Langse berhasil. Itu dibimbing sama juru kunci Abdul? Nggak ada. Oh, nggak ada yang bimbing? Nggak ada. Jangan pernah percaya juru kunci yang sana. Lebih baik biasanya orang datang ke sana yang berhasil itu adalah di saat dia dimimpikan, dirasakan dia berangkat ke sana. Iya, itu yang biasanya berhasil. Gua Langse. Oke. Ada yang tanya, tolong beri kami pemahaman singkat sejarah Kanjeng Ratu itu siapa? Tadi malam udah dibahas sama Ki Budi ya. Iya. Udah dibahas tadi malam ya, Mbak Rofa. Nah, kalau ketika kemudian pas pada saat rapat gaib gitu ya, sebagian juru kunci kan pernah menyaksikan dan mendapatkan dawuh dari beliau gitu. Itu pakai bahasa apa sih mereka ngomongnya ke kita? Di sana untuk bahasa memang itu benar-benar sakral, orang pasti bertanya bahasanya apa. Bahasanya itu apa yang mereka omongkan tuh sama saya mengerti. Jadi berbeda orang yang berbeda mengertinya. Seperti itu. Jadi bahasanya tuh agak susah ngomong saya. Cuma kalau saya sendiri untuk komunikasi dengan selatan saya menggunakan bahasa roh. Jadi bahasa roh tuh belum mungkin pernah dengar. Jadi dia muncul dari rohnya manusia. Atau mau saya contohkan untuk doanya. Jadi seperti ini. Ang ayong ko masyanda kara almasanga ko maay karena sanyikina aku pangarata masyangar kanama. Jadi bahasa roh itu seperti itu, dari roh manusia muncul keluar. Itu langsung tersambung ke beberapanya. Jadi makanya beberapa di juru kunci berbeda. Kayak saya misalnya setelah orang berdoa, saya setelah kembali dari Rogo Sukmo, biasanya saya mengucapkan tembang syukur saya. Saya angkat tangan, biasanya dipanggul, saya bernyanyi. Ya no makangade no no. Itu berbeda di tiap juru kunci. Itu dapatnya dari mana tuh? Dari roh manusia, muncul sendiri. Ya? Didengerin kok enak gitu ya? Iya. Kita ini kan biasanya dengerin koplo, terus dengerin kayak gini kok sekarang. Iya. Ini yang disebut tembang roh. Tembang roh ini hanya bisa dilakukan di saat orang itu sudah mulai ninggalin sesuatu yang dicari orang. Tembang roh. Saya kalau di pertapaan Gandung Melati, tempat yang saya tinggal, itu kalau malam-malam tertentu saya bakar menyan, saya nembang roh bisa berapa jam. Itu semua. Nanti semua goib itu datang. Mereka duduk tenang, mereka dengerin tembang roh itu. Itu Ki Budi tahu, lihat sendiri gitu. Kalau untuk juru kunci harus bisa ngelihat semuanya, antar dimensi. Makhluk itu bukan cuma di alam jin, ada dimensi lain. Seperti itu. Nah, coba ada nggak dialog, dikasih contoh ya, dialognya Ki Budi sebagai juru kunci dengan Kanjeng Ratu gitu, beberapa dialog dan kemudian beliau menjawab gitu ya. Ada nggak coba? Maksudnya saya ngomong ngobrol, apa? Ngobrolnya. Salah satu contohnya ya. Sama mantra dulu sebelum ngobrol itu harus baca apa? Atau termasuk tembang roh tadi? Enggak. Kalau masuk Rogo Sukmo itu sudah bicara seperti biasa. Tapi kalau saat kembali Rogo Sukmo
biasanya kan kita nuntun mereka berdoa langsung. Jadi kalau saya sistemnya membantu orang yang berdoa tuh langsung jalan. Jadi saya akan bikin lingkaran di Parangkusumo. Lalu pasir itu saya ubahkan. Jadi pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi ingat ya, pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi saya harus ubahkan lingkaran tadi menjadi pasir Keraton Segoro Kidul. Jadi orang yang duduk di sana doanya langsung masuk, didengarkan. Jadi kalau di Keraton Kidul tuh ya, kalau kita di dalam dengar orang berdoa tuh kayak ada suara bergema-gema. Siapa yang doanya bagus tuh naik suaranya. Ibu tolong apa, kedengeran di sana tuh. Kayak gitu. Nanti ibu bilang coba samperin, coba lihat. Nanti dewinya keluar nyamperin. Itulah yang mereka bilang Kanjeng Ibu datang, Nyi Roro Kidul datang. Itu seperti itu. Jadi bergema-bergema di dalam keraton di keputaran ibu tuh semua doa yang diterima ya, yang naik itu biasanya doa yang naik itu saya kasih tau dulu. Orang yang melakukan doanya tuh dengan ketulusan hatinya, dengan tujuannya bersih, itu naik doanya tuh. Dia ngomong cuma ibu tolong, itu kedengaran di situ bergema. Nanti ibu bilang, ayo coba samperin, gitu. Nanti didatengin, ditanya maunya apa, seperti itu. Iya. Ibu Dara tuh punya anak gak sih, Ibu Di? Nah selama ini kita nggak pernah dengar seperti itu, karena semua tuh ibu nganggapnya seperti anak. Jadi gini Pak, keterbatasan kami ini. Kami itu hanya abdi kinasi, tidak boleh menanyakan tentang sesuatu pimpinan. Kalau peraturan keraton itu seperti itu. Sedangkan bertemu aja kami hanya boleh tertunduk kecuali disuruh angkat kepalamu, baru kami bisa angkat kepala. Gitu. Ketika angkat kepala, lihat nggak mungkin pakai baju perutnya kelihatan separuh kayak turis-turis di Bali nggak? Pakainya seperti pakaian ratu di keraton. Dia seperti pakai ada kayak brokat itu yang apa itu dengan hiasan pernik emasnya duduk di hartanya. Cuma wajahnya tuh cahaya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang cahaya, kadang-kadang kelihatan. Tapi itu kalau diizinkan mengangkat kepala. Kalau enggak kami hanya duduk di bawah mendengarkan J seperti itu, sendiko. Seperti itu aja, seperti keraton persis. Tidak ada perbedaannya. Gitu. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa seperti layaknya misalnya kita bercerita gitu ya. Di tempat ini itu ada sosok penunggu kuntilanak berwarna merah, rambutnya panjang sekali. Padahal kenyataannya tidak ada apa-apa. Tapi besoknya ada orang lihat, wih ada kuntilanak berbaju merah, karena dia pernah dengar cerita. Kemudian itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif. Nah, ada yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu hanya sebatas cerita yang diyakini oleh banyak orang dan kemudian itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif, akhirnya ada yang melihat dan seterusnya gitu. Nah, memandang tanggapan seperti itu sebagai seorang juru kunci, apa yang ingin disampaikan Ki Budi? Kalau seperti itu memang itu biasa umum yang masyarakat perbincangkan. Tapi seperti ini, kita ini juga seperti kita percaya kepada agama atau Tuhan, kita nggak punya bukti yang untuk ilmiah dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Jadi semua ini makanya landasan kepercayaan itu aja. Iya, bahkan Tuhan pun kalau kemudian itu hanya imajinasi dan konsep manusia, kita juga tidak tahu kan sebenarnya ya. Jadi terus karena seperti kita nggak mengalami sendiri. Jadi dunia itu ya seperti itu. Saya tidak nyalain orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali juga seperti itu. Jadi kalau kami dididik sama, jadi perbedaannya satu hal gini, bagi saya setelah saya jadi abdi selatan, mengabdikannya ibu, saya malah sekarang menjaga tingkah laku saya lebih luar biasa. Jadi saya takut sekali berbuat yang ini. Kalau saya nipu orang, Kanjeng Ibu tuh langsung peringatin kami. Nah kami takut sekali hal seperti itu. Jadinya sekarang beberapa abdi dalam yang resmi, yang asli, yang dari sana, itu pasti jaga tingkah lakunya luar biasa. Pasti laku hidupnya tuh luar biasa. Makanya saya pikir, saya pikir ada abdi dalam, kecuali abdi dalam abal-abal ya. Jadi abal-abal itu kan cuma bawa dupa, dia berdoa seenaknya dia, ngomong dapat duit gitu. Nah, ya enggak kayak gitu. Kalau kami kan ada tanggung jawab moral. Orang udah datang ke sana, ngomong soal jabatannya. Itu kan saya pasti ditelepon dia 1 bulan kemudian, ini gimana? Saya harus cari tahu apa yang terjadi. Nanti, jadi tanggung jawab moral itu yang mereka nggak punya gitu. Kalau kami pasti ada. Kanjeng Ratu Kencono Sari sama Kencono Wungu itu beda apa enggak sih, Bunda Ratu itu? Itu agak sulit kayak ngomong karena itu berdasarkan cerita lagi ya, ini lagi karena tidak ada bakunya. Kadang-kadang juga tanya bagaimana hubungan dengan Keraton Utara. Kan ada, jangan lupa di saat kita bahas Keraton Selatan ada Keraton Utara. Soal itu. Iya.
Ada pernah kasus kejadian negara lagi bangun sebuah kayak pelabuhan di daerah Jawa Barat sana, di daerah Batu. Jadi ada kasus alat pendeteksi ombak itu hilang. Lalu mereka cari ke dukun semua, katanya dicuri orang. Lalu pemimpin proyek tadi telepon saya, Kanjeng tolong bantu. Ini ya harga barang ini mahal sekali, hilang di Laut Utara. Nah, lalu saya tenangin diri, saya lapor ke Keraton Selatan. Kanjeng Ibu, saya mau izin ke Keraton Utara. Kanjeng Ibu bilang, monggo silakan. Saya ke Keraton Utara. Keraton Utara sama Keraton Selatan tuh erat hubungannya. Ki Budi ke Keraton Utara. Keraton Utara. Iya. Raga Sukma. Iya, Raga Sukma. Kan lencana yang saya punya selatan tuh bisa masuk ke Keraton Utara. Saya ketemuin Dewi Lanjar. Saya ngomong, Dewi, saya mohon minta maaf, minta bertanya, kenapa terjadi kehilangan di sini. Akhirnya Dewi Lanjar bilang, mereka tuh nggak kulo nuwun. Membangun di utara tuh nggak ada syaratan apapun yang mereka lakukan. Jadi saya bilang, saya kembali, saya lapor ke orangnya bilang minta maaf, saya kembali, Kanjeng Dewi Lanjar bilang, Kanjeng Ratu Lanjar bilang, oke, karena kami kan ada sedikit grade-nya tinggi karena berasal dari selatan, kantor Keraton Selatan. Lalu kami ngomong, Dewi Lanjar menyanggupi, besok paginya benda itu muncul kembali di tempat itu. Ada gitu. Nah itulah keajaiban yang aneh, sampai bosnya tuh terima kasih, nanti saya datang ke Jogja, monggo nggak masalah. Nah kami nggak boleh minta uang, nggak boleh, harus mereka sendiri yang ngasih, kalau nggak boleh. Itu susahnya kalau jadi juru kunci yang berhubungan langsung. Megang mana sih Keraton Utara sama Keraton Selatan? Oh, megahnya hampir sama, tapi gunung emasnya hanya selatan. Oh iya. Selatan itu menangnya ada gunung emas. Ada di belakangnya. emas? Iya. Di belakangnya keraton? Iya. Di belakang keputren gerbang emas, keputrennya ibu, belakang tuh ada seperti gunung emas yang dijaga oleh naga yang berwarna emas. Tapi cantik mana tuh? Orang-orangnya yang di penghuninya yang di selatan sama di utara? Sama-sama cantik, cuma masalahnya utara ini kan sering juga ke sini. Sering ke selatan juga, kalau ada dipanggil khusus ya ke selatan. Karena sebenarnya laut utara, laut selatan itu ya terhubung. Gitu. Oke. Kalau Dewi Lanjar wajahnya bercahaya nggak? Iya, Dewi Lanjar tuh wajahnya bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Tidak seperti ibu karena derajatnya lebih tinggi ibu untuk derajat goibnya. Dewi Lanjar itu paling sering ngabulin orang untuk harta dan lain-lain paling gampang dia.